Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai dengan NRP 3120510901. Sini saya akan menjelaskan programming framework dengan YII dari modul 1 sampai dengan modul 5. Dari modul 1 dulu, kenapa kita menggunakan YII? Oke, kenapa kita menggunakan YI? Karena dia berforma tinggi dalam pengembangan aplikasi web berskala besar dan tentunya cepat. Lalu digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi seperti portal forum, konten manajemen, e-commerce, sistem, dan lain sebagainya. Fitur-fiturnya terdiri dari predefined schema, user login, forgot password functionality, separate front-end and back-end domains, automatic code generation for model, controller, and views, built-in integration with Twitter, Bootstrap, and mobile-first design, robust widget and helpers for data presentation, dan lain sebagainya. Mengandung model konsepnya MVC, model view controller. Ini model itu digunakan untuk menjelaskan tentang di database kita itu di field itu mengandung apa, tipe datanya apa, requirement diisinya atau enggak, null atau tidak. Lalu untuk view-nya itu ada tampilan, controller itu sendiri mengontrol data-data yang akan berlalu lalang antara view dengan model. Oke, selanjutnya untuk modul kedua dengan tema penginstalan framework YI 2. Oke. Kita di sini harus sudah memiliki Apache, bisa didapatkan lalu SAM, lalu download template. Kita langsung saja untuk instalasinya. Di sini saya sudah menginstal Composer dengan cara ini. Nah, di sini ada perintah untuk menginstal YII 2 melalui command prompt. Ya, kita coba. Oke, di sini langsung My Basic ini adalah nama folder kita. Kita coba dengan My Basic test ya. Enter. Dengan Composer dia langsung mengambil semua repository dari YI 2 tersebut. Kita tinggal menunggu saja hingga beres. Sudah selesai, kita akses ke foldernya. Lalu mungkin kita buka dulu ya Visual Code kita. Yes. Lalu untuk merannya, ketik perintah php yii serve, enter. Oh, oke. Karena di sini saya sudah menjalankan di port yang lain, kita stop dulu. Misalnya Anda telah
run di port 8080. Oke, kita langsung pergi saja ke localhost 8080. Kita tunggu. Ya, ya begini untuk tampilan awal dari template YI 2 tadi yang kita pakai. Di sini ada get started, colonization, you successfully created your powered application, home, about, contact, login. Oke, selanjutnya ini berarti Anda sudah berhasil menginstal YI. Kita close. Selanjutnya, struktur directory sini sudah terlihat. Ada composer, JSON yang dibutuhkan YI. Mulai dari web, views, sini ada model, sini ada controller. Oke. Di sini berarti instalasi sudah berhasil ya, dengan nama project My Basic Test. Oke. Berhasil menginstal framework YI. Selanjutnya kita modifikasi untuk modul 3, yaitu menggunakan GII. Keamanan GII itu sendiri bisa terbilang sangat secure ya, karena kita bisa mengcustomnya dengan mengaksesnya dengan IP lokal atau IP komputer kita sendiri. Di sini untuk akses GII-nya sudah saya modifikasi. Kita pergi ke config web, lalu pergi ke bagian bawah. Nah, di sini ada ini awal sebelumnya dia di comment. Nah, selanjutnya kita hapus backslash-nya yang 2 depan itu. Ini artinya localhost lokal kita. Ini juga sama. Lalu untuk ini adalah IP komputer kita sendiri. Bisa kita cek di komputer. Ya, IP address. Begitu. Oke. Selanjutnya, untuk mengakses D, kita hanya perlu menambah GII saja. Ini sudah masuk ke home screen-nya GII. Sebelum itu, kenapa di sini saya hanya menambahkan slash GII dapat muncul? Kita lanjut dulu sedikit. Yang dinamakan itu PT URL ya. Sebelumnya itu dia ada index.php di URL-nya. Jadi untuk agar kita menghilangkan XP tersebut, kita pergi ke config web.php, lalu ke bagian komponen, ya kita tambahkan URL manager, PT URL true, so script name false, rules kosong,
array kosong. Dengan begini indeks PHP tadi hilang. Dengan disclaimer, tentunya harus menambah htaccess pada root file tree kita. Di paling luar kita tambahkan .htaccess dengan isinya reward engine. Dan tentunya MyApache kita juga harus enable mode rewrite ya. Oke. Dan begitu dia akan lebih cantik karena tidak perlu lagi ada index.php dan lain sebagainya. Oke. Di sini saya akan membuat sedikit konfigurasi tambahan ya. Pertama-tama kita buat dulu sebuah tabel. Di sini saya menggunakan MySQL. Kita buat tabel item kategori dan item. Dan tabel item tersebut memiliki relasi one to many dengan item kategori. Maksud saya item kategori one to many dengan item. Di sini saya sudah membuatnya item dan item kategori. Tentunya di sini memiliki relasi yang telah ditentukan. Nah, dia memiliki referensi ke item kategori pada field kategori ID. Oke. Lalu kita buat model. Bagaimana membuat modelnya? Di sini kita masuk ke GII GUI-nya. Klik model generator. Tabel name dia akan muncul sesuai dengan koneksi database kita. Oke, sebelum itu kenapa bisa muncul? Kita bikin dulu koneksi database kita di tabel config/db. Sesuaikan dengan kondisi koneksi Anda. Hostnya localhost, karena di komputer saya sendiri, nama DB-nya MyMart. Sesuai MyMart. Dengan username root, password tidak ada. Oke, kita lakukan koneksi. Bila koneksi berhasil, dia akan memunculkan list tabel kita. Kita buat tabel name-nya item. Tabel class name, ini dia otomatis ya, jadi tinggal klik saja langsung muncul nantinya. Kita preview dulu. Di sini saya telah membuat model. Jadi sini tulisannya action itu override. Kalau kalian atau Anda belum membuat model item, dia actionnya itu bertulisan create. Jadi tidak perlu lagi. Langsung saja misalnya sudah sesuai, kita klik generate. Lalu dia akan membuat file item.php di model kita. Itu secara otomatis. Di sini mendeskripsikan properti dari field-field di database kita. Nah, ya. Di item itu ID itu integer, name itu string, price itu integer, kategori ID itu integer, sesuai dengan yang tergenerate otomatis oleh YI2 itu sendiri. Tabel apa? Tabel item. Dengan rules, price itu ada integer, name itu string dengan maksimal karakternya 255 biji, dengan kategori yang memiliki relasi
dan tidak boleh kosong terhadap kategori item kategori. Dia di sini sudah memiliki ini ya, memiliki sebuah function yang mengatakan memiliki relasi terhadap item kategori. Selanjutnya kita buat model untuk item kategori. Kita pilih item kategori. Preview. Di sini juga saya telah membuat model tersebut. Jadi bertuliskan override. Jadi kalau kalian masih belum membuatnya, tulisannya itu adalah create generate. Oke. Dia akan membuat model item kategori sesuai dengan struktur database kita, field-fieldnya, ID dengan property integer, name-nya string, parent kategori integer, mempunyai relasi hash many terhadap tabel item. Di sini saya membuat custom function ya untuk mengambil nama kategori. Oke, nanti ini saya akan jelaskan kegunaannya nanti. Oke, kembali ke modul. Buatlah CRUD yang kedua tabel di atas. Kita masuk ke menu CRUD generator. Di sini diharuskan menyesuaikan dengan nama model yang telah kita buat tadi. Misalnya kalian bingung harus diisi apa, kalian cukup hover ke judulnya. Dia mengindikasikan nama model kita tadi yang telah kita buat. Oke, di sini saya akan mencontohkan. Service model tidak perlu, controller. Oke. Saya lupa di sini karena CRUD itu memerlukan controller. Kita ke menu controller generator terlebih dahulu. Controller class. Buatlah app seperti ini. Root folder, nama file controller, nama controller kita. Index, vpath-nya. Ini adalah folder menaruh view kita nantinya. Saya akan membuat view dengan nama folder item. Jadi nantinya itu ada di dalam folder view, di dalam folder item. Begitu. Kita preview dulu. Bisa saya juga sudah membuat item controller dan index PHP yaitu view itu sendiri. Jadi action itu override. Jika belum bertuliskan create, langsung generate saja. Balik ke CRUD generator, model class, nama model kita, nama controller kita. Bila Anda bingung, bisa dilihat lagi, dia harus ada app controller selalu nama controller kita. Vpath, yaitu folder view kita. Review. Oke. Item doesn't exist or syntax error. Kenapa tidak ada? Karena dia memerlukan app model item. Dia baru mau. Nah, itu sedikit gambaran munculnya error. Dia memiliki warna merah. Review. Nah, di sini terlihat dia small override karena saya sendiri telah membuatnya. Jadi langsung saja generate kalau Anda belum.
Dia akan membuat controllers item. Nah, tentunya fungsinya itu sendiri bersihkan action index-nya, view, create, update, dan delete. Dan itu semua sudah otomatis oleh di tadi. Lalu kita coba akses ke Y itu tadi. Item. Ini akan mengarah kita ke item index. Seperti ini. Dia langsung memunculkan data-data yang telah kita buat tadi. Jadi setelah membuat data, contoh data 2, bila database kita tadi masih kosong, dia akan menampilkan no data tersedia, tidak ada data. Nah, dia sesuai dengan database kita. Selanjutnya untuk modul 4, di sini bisa saya tambahkan juga. Selanjutnya adalah application structure entry script untuk aplikasi web yang dia adalah satu file yang akan diakses pertama kali. Application, seluruh configuration terhadap UI kita ada di sini. Bagian property itu adalah seperti ini. Nah, ini application property. Nah, ini application property seperti ini. Application component, bantuan untuk database, seperti ini. Controller, seperti yang tadi telah kita buat. Ini adalah controller, extend controller. Control action. Nah, di sini itu artinya action ID. Kenapa kenapa kita bisa mengakses item? Karena di controller tersebut ada yang namanya action index. Biasanya itu kita cukup index saja, tapi dengan di framework ini diharuskan menambah action di depannya, lalu menggunakan sistem camel case, yaitu huruf depan pada kalimatnya huruf kecil, tidak ada spasi. Bila ada kalimat kedua itu diawali dengan huruf besar. Action view-nya besar, action index I-nya besar. Seperti itu. Dan dia akan mencari file yang bernama index to lowercase di dalam folder views. View index berarti dia akan menemukan file ini. Jadi dia akan sama seperti nama file pada view kita nantinya. Seperti itu untuk lebih memahaminya. Jadi bisa dibilang ini adalah roots ya, roots kita. Nama roots ya. Model. Di sini tadi sudah dijelaskan model itu apa. Tempat untuk menerangkan bahwa di tabel kita itu memiliki struktur seperti apa. Lalu ada views. Ini views itu menggunakan metode helper dari Y itu sendiri, HTML encode seperti itu. Layouting sama seperti HTML biasa, kita dapat melakukan layouting di sini
dan dia memiliki sebuah default layouts seperti ini. Ini bisa dibilang sebagai ini ya, utamanya yang mengandung ada navbar, ada sidebar, ada footer. Lalu ada filter. Di sini dimaksudkan untuk akses seperti CRUD. Kita di sini sebagai admin hanya tentunya bisa melakukan create, read, delete, dan view. Namun, bila kita tidak login, dia hanya view saja. Di sini kita tentukan dulu action apa yang diperbolehkan saat kita login. Jadi sini memperbolehkan create tentunya, update, dan delete. Dengan ketentuan dia harus melakukan authentication atau login. Akan saya contohkan untuk create item dia belum login. Nah, dia akan langsung redirect ke view login. Gunakan username admin, password admin login. Nah, dia akan langsung membuka form kita. Delete, dia harus login terlebih dahulu. Update atau merubah sesuatu, sama dia harus login terlebih dahulu. View dia bisa dilakukan tanpa login, seperti ini. Login. Nah, oke, selanjutnya aset. Aset di sini bisa dibilang untuk menambah custom CSS kita sendiri. Bila mana kita membuat CSS atau yang tersendiri, kita tambahkan di sini. Nah, CSS-nya kita inputkan. Dia berada di dalam folder CSS. Jadi kita tambahkan folder CSS di depan. Begitu. Selanjutnya adalah pembuatan CRUD ya. Setelah tadi saya perlihatkan, create item itu hanya dilakukan oleh admin. Tes barang dengan harga 5.000 misalnya. Dengan kategori alat listrik, saya telah membuat 10 kategori seperti ini. Ya, ada snack, minuman, alat besi, dan lain-lain. Dan save. Seperti ini. Dia sudah input artinya. Kita bisa lihat ke produk. Ya, dia ada. Kita lakukan delete. Dia terhapus. Kita lakukan update. Dia bisa. Seperti itu. CRUD berarti sudah di sini. Lalu di sini untuk membedakan titel, misalnya ya untuk create itu kan hanya dilakukan oleh admin, dia akan menunjukkan admin toko baru, itu dilakukan di dalam views, create admin, nama aplikasi kita yang ada, ini didapat dari mana? Itu didapat dari config di file web kita. Jadi saya tandai. Oke. Anda bisa tambahkan ini untuk menambah properti nama aplikasi kita. Secara default, nama aplikasi kita itu adalah nama ini nama file yang kita buat. Oke, seperti itu. Selanjutnya, untuk modul kelima, heading request.
Maksudnya request di sini adalah melakukan bootstrapping, melakukan request, melakukan error handler, pendefinisian routing. Jadi maksudnya di sini adalah catch all set of line, artinya kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah control action. Ini dijelaskan ada URL, path info, host info, query string, URL, script URL, dan lebih lengkapnya lagi dapat ditemukan di web aslinya ya. Lebih banyak. Jadi ini adalah dokumentasi official dari YI itu sendiri. Didapat dari mana? Dari request. Tidak bisa mendapatkan banyak seperti ini. Di sini kita gunakan hanya query string, base URL, host info, dan path info. Bisa dijelaskan lagi bahwa action ini itu adalah action pertama kali akan dieksekusi oleh PHP Y sendiri. Oke, kita buat table static. Buat table static dengan kondisi table seperti ini. Ada ID, access time, kapan dia mengaksesnya. Di sini ada user IP, user host, path info, dan query string. Nanti saya jelaskan lagi apa itu apa ini. Kita taruh di setiap dia melakukan view dan dilakukan saat mengakses indeks item atau produk itu sendiri. Oke, di sini untuk advance-nya itu adalah kita buka controller item, cari action index. Oke, ditemukan. Lalu sebelum itu saya lupa kita akses dulu GII. Kita buat model statistik review. Karena saya telah membuat model statistik, jadi tidak perlu lagi. Kalau Anda belum, ini akan action create, lalu klik generate. Dia akan menghasilkan model statistik dan sesuai dengan properties yang ada pada tabel properties itu sendiri. Dari ada ID, address, user IP, user host, path info, dan query string. Oke, di sini sudah dicukupkan saja. Lanjut kita panggil kelas model kita statistik. Oke. Sebelum itu, tambahkan terlebih dahulu ini ya, tambahkan dulu ini. Tambahkan ini. Artinya dia mengambil fungsi-fungsi yang ada di model statistik. Kita buat sebuah definisi field path info diisi oleh base URL, user IP diisi oleh request user IP sesuai dengan dokumentasi tadi atau sesuai dengan yang ada pada modul. Di sini saya menyesuaikan dengan dokumentasi pada dokumen YI official itu sendiri. User IP kita
Kita coba ya. Nah, dia ada. Berarti ini bisa dapat kita gunakan. Selanjutnya mengambil user host, kita ambil dari hostname-nya. Dia memiliki hostname, dari request, tentu saja bisa kita gunakan query string. Apakah ada query string? Kita cari. Kalau dia memiliki query string, bisa dapat kita gunakan. Lalu, client info save. Save di sini itu mengartikan dia akan meng-generate query insert into tabel statistik value pet info, user IP, user host, dan query string. Oke, saya akan contohkan. Ini akan saya hapus dulu. Seperti ini infonya. Dia ada user yang mengakses di jam 17.07 dengan IP. Ini artinya IP-nya localhost ya, karena sistem ini melakukannya di localhost. Kalau sudah di production itu adalah IP klien dimanapun dia berada. Hostnya atau host kita, misalnya kita membuat domain my mart slash my mart dengan strip ahmadrifai.com, di sini akan tertulis seperti itu alamat lengkapnya dan query string. Query string ini seperti ini. Misalnya kita melakukan view, ini adalah query string ID 94. Nah, dia terdeteksi. Ini kan bukan di index. Oke. Ini kan di view. Kita tambahkan lagi di action view. Nah, action view. Kita tambahkan lagi seperti yang ada di index. Dan seperti itulah gambaran atau tutorial juga dari modul 1 sampai 5. Semoga jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.